Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi kelompok 13 yang berjudul diskresi atau phrase R. Messen, yang pada mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Rizky Syafril, SHI MSI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 13. Yang pertama, Dendi Putra Adrian, NIM 2004-2198. Yang kedua, Fahri Rahman, NIM 2004-2012. Yang ketiga, Vina Jantika Putri, NIM 2004-2208. Yang keempat, Natasha Amanda, NIM 2004-2033. Dan yang kelima, saya sendiri, Syafrinaldi, NIM 2004-2051. Baiklah, untuk materi pertama dijelaskan oleh Natasha Amanda. Kepada Natasha Amanda, disilahkan. Yang pertama, pengertian diskresi. Diskresi diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Pengertian diskresi menurut beberapa pakar hukum yaitu yang pertama, S. Prajudi Atmosurdirjo yang mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang menurut pendapat sendiri. Selanjutnya, dijelaskan bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, menurut Jartan Basah mengatakan bahwa phrase Emerson adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Yang selanjutnya, menurut Diana Halim Kuncoro, mengartikan phrase Emerson sebagai kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Selanjutnya, menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasinya yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun. Selanjutnya, kenapa phrase Emerson digunakan? Yang pertama yaitu kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk menerapkan ketentuan tertulis. Yang kedua, tidak ada atau belum ada peraturan yang mengatur. Yang ketiga, sudah ada peraturan namun redaksinya samar atau multitafsir. Baiklah, terima kasih Natasha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dendi. Kepada Dendi, disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintah. Phrase Emerson muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan atas legalitas. Bagi negara yang bersifat welfare state, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat. Pemerintah atau administrasi negara, phrase Emerson dilakukan oleh aparat pemerintah atau administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in concreto dalam suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Yang kedua adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Yang ketiga, adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Penggunaan diskresi dalam pembentukan produk hukum daerah. Yang pertama, dalam kaitan dengan pembentukan produk hukum di daerah, diskresi digunakan dengan berdasarkan pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum adalah asas dalam kerangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas keseimbangan. Yang ketiga, asas kesamaan. Yang keempat, asas bertindak cepat. Yang kelima, asas motivasi. Yang keenam, asas mencampur adukan kewenangan. Yang ketujuh, asas permainan yang layak.
sama dengan pemerintah memberikan kesempatan yang seluasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil. Penggunaan diskresi dalam pembentukan produk hukum daerah. Ya. Selanjutnya adalah asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan suatu akibat keputusan yang batal. Jika akibat pembatalan keputusan ada kerugian, maka pihak yang dirugikan harus diberi ganti rugi dan rehabilitasi. Asas perlindungan pandangan hidup pribadi, setiap pegawai negeri sipil diberi kebebasan untuk mengatur hidupnya pribadi dengan batas Pancasila. Asas kebijaksanaan, sama dengan pemerintah berhak untuk membuat kebijaksanaan demi kepentingan umum. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Dendi. Selanjutnya dijelaskan oleh Fari Rahma. Kepada Fari disilahkan. Fari, mohon maaf suaranya belum terdengar, Fari. Contoh diskresi. Pasal 7 ayat 6 huruf A Undang-Undang APBN P 2012 dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price atau ECV dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15% dalam 6 bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBNP tahun anggaran 2012. Maka pemerintah berhak melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya. Next. Jadi, Sudah. halo. Sudah itu sudah di next. Next. D. Batas-batas penggunaan diskresi. Untuk melihat batas-batas penggunaan diskresi dapat melihat rumusan di dalam pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Rumusan pokok pasal tersebut memberi batasan terhadap diskresi dengan menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan tujuan diskresi, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diskresi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dari rumusan tersebut terlihat bahwa rambu-rambu dalam penggunaan diskresi dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan hukum administrasi negara adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas larangan sewenang-wenang. Tujuan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Next. Halo. Sudah di next, itu jaringan sepertinya. Oh. Belum lihat. Persoalan-persoalan penting yang mendesak, sekurang-kurangnya mengandung unsur. Yang pertama, persoalan-persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak atau bersama, serta kepentingan pembangunan. Yang B, munculnya persoalan tersebut secara tiba-tiba berada di luar rencana yang telah ditentukan. Yang C, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum, sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri. Selanjutnya, prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal. Jika persoalan tersebut tidak
diselesaikan dengan cepat, maka akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberi penegasan batas ruang lingkup penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan meliputi yang pertama, pengambilan keputusan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan atau tindakan. B. Pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Selanjutnya, pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. D. Pengambilan keputusan tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fahri. Selanjutnya dijelaskan oleh Vina. Kepada Vina disilahkan. Selanjutnya, kedudukan diskresi bagi pejabat pemerintahan. Menurut P. Nicholas, wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Sedangkan kewajiban dimaksudkan sebagai permuatan keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan. Menurut Hadestout, wewenang merupakan suatu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Menurut Eltoner, secara tegas mengemukakan bahwa kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melakukan hukum positif. Dengan begitu dapat diciptakan suatu hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara. Next. Selanjutnya, menurut P.D. Han dengan menyebutkan bahwa wewenang pemerintahan tidaklah jatuh dari langit, akan tetapi ditentukan oleh hukum. Dalam konsepsi negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dikemukakan Wisman, yang menyatakan bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus untuk itu. Selanjutnya, pertanggungjawaban tindakan hukum diskresi pemerintahan dalam hukum administrasi negara. Adanya diskresi atau pres ermessen pada alat-alat perlengkapan administrasi negara itu Adanya diskresi atau pres ermessen pada alat-alat perlengkapan administrasi negara itu hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila diskresi atau pres ermessen itu sungguh-sungguh dilakukan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, kebebasan atau kemerdekaan alat-alat perlengkapan negara administrasi negara itu berarti bahwa alat-alat perlengkapan administrasi negara dapat membentuk serta menentukan peraturan-peraturan baru dalam batas-batas undang-undang. Maka, agar dapat membuat peraturan atas inisiatif serta kebijaksanaannya, alat-alat perlengkapan administrasi negara harus memiliki wewenang atau kekuasaan membentuk peraturan. Meskipun begitu, penggunaan diskresi atau pres ermessen ini harusnya didasarkan pada ketentuan hierarki perundang-undangan yang ada. Menurut Syahran Basah, pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya terutama dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara melalui pembangunan, tidak berarti pemerintahan dapat bertindak semena-mena, melainkan sikap tindak itu haruslah dipertanggungjawabkan. Artinya, meskipun intervensi pemerintah dalam kehidupan warga negara merupakan kemestian dalam konsepsi welfare state, tetapi pertanggungjawaban setiap tindakan pemerintah merupakan kemestian dalam negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban sejalan dengan prinsip umum. Baiklah, terima kasih Vina. Selanjutnya materi akan saya jelaskan. G. Pertanggungjawaban tindakan hukum diskresi pemerintah dalam hukum administrasi negara, lanjutan dari penjelasan Vina tadi. Indrianto Seno Aji, sebagaimana dikutip oleh Muhsin,
mengatakan bahwa untuk mengukur tindakan yang menyalahi wewenang diskresi dalam lapangan hukum administrasi sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan kewewenangan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Selanjutnya, penggunaan kewewenangan berupa penyimpangan dari tujuan umum. Selanjutnya, penyalahgunaan kewewenangan untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan prosedur lain. Selanjutnya, perbuatan yang tidak tepat dalam hal terdapat beberapa opsi atau tindakan. Dan yang selanjutnya, perbuatan yang tidak bermanfaat. Berikutnya H, prosedur penggunaan dan akibat hukum diskresi. Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintah, phrase Hermesen dilakukan oleh administrasi negara sebagai berikut. Terbagi atas 3. Yang pertama, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian konkreto terhadap suatu masalah tertentu. Padahal, masalah tersebut menuntut penyelesaiannya segera. Misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam ataupun wabah penyakit menular. Yang kedua, peraturan perundang-undangan menjadi dasar perbuatan aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Misalnya, dalam pemberian izin berdasarkan pasal 1 Hinder Ordonanti, setiap perizinan bebas untuk menafsirkan pengertian keadaan menimbulkan bahaya. Lalu yang ketiga, adanya delegasi perundang-undangan. Maksud aparat pemerintah diberikan kekuasaan untuk mengatur sendiri yang sebenarnya kewenangan itu merupakan kewenangan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya, dalam menggali sumber-sumber keuangan negara atau sumber-sumber keuangan daerah. Pemerintah bebas untuk mengelola asalkan sumber-sumber itu pun merupakan sumber-sumber yang sah adanya. Baiklah, itulah demikian tadi penjelasan dari materi kelompok 13. Sebelumnya kami dari kelompok 13 mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.